Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa semuanya. Di depan panjenengan sedaya sudah ada bakso yang makan baru beberapa. Tidak apa-apa kalau disambi makan. Silakan Mas Mbak, monggo nggak apa-apa. Untuk ibu-ibu guru, bagi yang belum dahar monggo mboten napa-napa disambi dahar mawon. Karena sudah sore Bu Dewi. Ya. Sebelum melanjutkan materi, perkenalkan, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yoga Rahmanto. Mungkin di sini ibu-ibu guru sudah ada yang tahu, ada yang belum. Kebetulan Bu Dewi dekat dengan rumah saya dan juga dekat dengan ibu saya dulu. Gitu. Nah, sebelum memulai materi, jika berkenan saya akan melakukan ice breaking dulu, karena ini kan sudah hampir jam 3. Pasti tidak mungkin efektif jika mendengarkan materi. Lebih efektif sebenarnya ibu guru di sini dan para teman-teman mahasiswa membaca sendiri. Nah, ice breakingnya ini berpasangan, jadi tidak bisa dilakukan sendiri. Untuk mahasiswanya pas ya, dua-dua, bisa perempuan-perempuan, laki-laki, atau selang-seling juga boleh, monggo. Untuk yang ibu-ibu guru yang sudah satu meja berdua bisa langsung bermain. Untuk yang masih sendiri mungkin bisa bergabung dulu sebentar biar tidak terlalu ngantuk. Saya sendiri sebenarnya juga ngantuk sekali, tapi harus kita selesaikan sebentar mawon. Nah, ini mainnya harus dekat, jadi kanan kiri harus dekat, karena ini lenggah mawon Bu. Hawane buyut mungkin tidak malah gerieng nek jumeneng pun lenggah mawon sing sekeco sambil minum es jeruk mboten napa-napa. Nah, ini gamenya ini game warna hitam dan hijau. Jadi ini mungkin ibu-ibu guru sudah ada yang menerapkan di kelas, dan juga para mahasiswa juga sudah pernah memainkannya sebelumnya mungkin. Ya, jadi gamenya tangannya silahkan ditaruh, yang kiri itu telapak tangannya dibuka. Nah, dan yang tangan jari telunjuknya dihadapkan ke bawah. Nah, berlawanan nanti akan ketemu dengan telapak tangan pasangannya. Nah, silahkan diputuskan siapa yang akan menjadi hitam dan hijau. Nah, silahkan yang kiri hitam atau yang kanan hijau, silahkan diputuskan. Nanti kalau saya ketika berbicara ada kata hitam, nanti yang menjadi hitam itu silahkan menangkap jari telunjuk temannya, gitu. Seperti cinciripit, seperti cinciripit. Tapi kalau nanti saya berkata yang berbunyi kata hijau, berarti yang teman satunya yang menangkap itu, dicekel gitu. Oke, gitu hitam sama hijau. Oke, gamenya akan saya mulai. Jadi teknisnya saya akan bercerita. Nanti kalau dalam cerita ada kata hitam, silahkan yang jadi hitam menjepit jari temannya. Kalau ada kata hijau, yang hijau menjepit jari temannya. Dan yang satu jangan sampai tertangkap, jangan sampai ditangkap temannya. Oke, suatu hari seorang anak bernama Septian berangkat sekolah menggunakan sepeda biru Bapak Ibu, biru. Ketika berangkat, dia melihat temannya bersepeda dan sepedanya ternyata berwarna hijau. Ternyata sudah ada yang ketangkap ya. Nah, yang satu menangkap, yang satu naik ya. Jadi jangan sampai tertangkap. Oh, sudah ada yang kalah ya. Sudah ada yang kalah ya. Oke, masih ada yang belum kejepit tadi. Oke, kita lanjutkan satu kalimat lagi.
sesampainya di sekolah, ternyata Septian melihat banyak pepohonan yang sangat rindang. Pepohonan itu ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna merah dan hitam. Wah, ternyata gembira sekali. Ternyata membuat ibu guru senang, hanya menjepit jari temannya bisa membuat senang. Ya, tepuk tangan untuk Pak Septian dan teman-teman semua. Pak Septian. Ya, oke. Oke, mari kita akan mulai slide-nya. Masih ada 10 menit ya Bu sebelum presensi ya. Saya cepatkan mawon. Nah, saya akan mulai dengan 5 kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol. Ini yang membuat Bu Sitiana. Ini guru penggerak angkatan 3, jadi sudah lama sekali. Nah, ini teorinya sama seperti teorinya Maslow, hanya sudah dijabarkan. Pasti Bapak Ibu guru sudah sangat memahami, apalagi yang mahasiswa baru saja mendapatkan materi ini. Mungkin ini di mata kuliah, ada mungkin di perkembangan peserta didik, di psikologi pendidikan itu juga ada. Pasti masih ingat, jadi tidak perlu saya bahas panjang lebar. Intinya ada 5 kan, ada kebutuhan bertahan hidup, hubungannya sama fisik, sandang pangan papan, kebutuhan kasih sayang, hubungannya sama psikis, sama hatinya, kebutuhan penguasaan, itu tentang pencapaian, misalnya ingin nilainya baik, kemudian ingin bukan diperhatikan, ingin memenangkan sesuatu perlombaan, atau ingin mendapatkan suatu penghargaan, itu penguasaan. Kebutuhan kebebasan, misalnya kebebasan kalau anak-anak memilih sekolah SMP sendiri, kalau anak SD misalnya memilih ekstra yang disukainya, tentang kebebasan. Dan kebutuhan kesenangan, itu kalau anak-anak ya kebutuhan untuk bermain, misalnya bermain layangan. Kalau ibu-ibu misalnya kebutuhan untuk biasanya kulineran gitu. Nek kumpul-kumpul senengane mak bareng niku atine pun seneng. Kalau mbak-mbak, mas-mas mungkin mengikuti tren masa kini jadinya senang, misalnya trennya lagi suka nonton konser, ikut-ikut nonton konser merasa senang. Dan kalau simbah-simbah nenek-nenek itu kesenangannya beda lagi, mereka bisa tidur dengan pulas, itu sudah senang sekali gitu. Bisa tidur 3 jam itu mereka sudah sangat nikmat. Apalagi mereka bisa makan tanpa merasakan sakit gigi, wah itu kakek nenek kita itu sudah senang. Jadi kesenangan orang beda-beda. Itu kebutuhan dasar manusia. Laptopnya gini. Nah, kita hubungkan dengan murid kita. Jika murid kita itu dari 5 kebutuhan tadi ada yang tidak terpenuhi, itu pasti akan terjadi penyimpangan. Nah, ternyata penyimpangan itu akar masalahnya ya karena dari 5 kebutuhan dasar tadi ada salah satu yang tidak terpenuhi. Kalau yang tidak terpenuhi semakin banyak, nah kemungkinan penyimpangannya juga akan semakin besar. Ini pasti juga sudah lebih memahami, jadi tidak perlu saya bahas terlalu banyak. Saya lanjutkan saja. Ini tidak perlu ya. Nah, kemudian sebagai guru di sekolah, nah Bapak Ibu pasti pernah menerapkan 5 posisi ini. Nah, ini juga mengingatkan tentang pengetahuan yang dulu-dulu ya Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa. Ini juga jika belum pernah mendapat bisa menjadi pengetahuan baru, atau juga kalau sudah mendapat bisa untuk menyegarkan lagi. Yang pertama ada sebagai penghukum. Nah, pasti kita pernah menjadi seorang penghukum. Contohnya tidak perlu saya jelaskan, pasti pernah mengalami. Pembuat merasa bersalah dengan kata-kata, pasti juga Bapak Ibu pernah menjadi posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, pernah juga menjadi posisi teman, suka mengajak ngobrol, pasti pernah. Terus menjadi pemantau, suka mengawasi murid dari kejauhan, dari kantor, dari depan kelas, nah pasti pernah.
Dan yang terakhir menjadi manajer, atau manajer itu lebih ke mengatur anak murid, mengatur untuk bertanggung jawab, mencari solusi dan sebagainya. Pasti juga pernah. Tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut. Nah, setelah 5 posisi kontrol, kembali ke materinya Pak Fajar, itu tentang restitusi. Restitusi tadi bisa dibaca sendiri, ya. Itu kalau membaca sendiri malah ilmunya itu lebih dapat biasanya. Nah, restitusi itu kan menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Intinya seperti itu. Ciri-cirinya ada banyak sekali. Ini hanya mengulangi yang disampaikan Pak Fajar tadi. Bisa sambil dibaca sendiri dan juga bisa saya bacakan. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian untuk memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, untuk melihat ke dalam diri atau introspeksi, mencari kebutuhan dasar, fokus pada karakter bukan ketindakan, menguatkan dan mencari solusi. Nah, ini langkahnya bisa diterapkan besok waktu di kelas, gitu. Pertama, kalau pasti kita mengalami, anak didik kita itu mengalami penyimpangan, itu yang pertama kita lakukan menstabilkan identitas. Nanti ada contoh video setelah ini bisa disaksikan. Setelah menstabilkan identitas, nanti ada contohnya. Terus menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh Pak Fajar tadi. Nah, yang kedua, setelah menstabilkan identitas itu memvalidasi dulu atau membenarkan tindakan yang salah. Maksudnya tindakan yang salah dibenarkan itu kita juga pernah melakukannya, tetapi yang terakhir setelah kita melakukan, kita menanyakan keyakinan itu sesuai atau tidak dengan keyakinan yang sudah dibuat. Nah, ini ada video, langsung saja kita lihat, ya. Kok ini? Iya. Ya, tadi di sana. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Boston, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, Pak. Iya, Pak.
Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Nonton video sing Hanawi. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan, mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu. Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ini menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan.
Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan diri agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat.
Ya, nggih. Cek. Ya, videonya sudah selesai. Itu tadi adalah video praktik nyata penerapan restitusi. Ya. Jadi itu bisa untuk contoh penerapan untuk ibu guru, pasti juga sudah menerapkan, dan untuk teman-teman mahasiswa besok juga bisa untuk pelajaran bahwa kalau ada murid yang melakukan penyimpangan-penyimpangan itu jangan langsung dimarahin deh, tetapi sekarang sudah ada caranya. Ini sudah lama, tapi saya sendiri baru mengetahui jelas teorinya restitusi itu ada seperti ini. Jadi yang pertama dengan menstabilkan identitasnya, kemudian yang kedua memvalidasi tindakannya yang salah tadi, dan yang terakhir menanyakan keyakinan yang sudah disepakati. Nah, semoga dari tayangan video tadi kita semua bisa bisa mempelajarinya dan menerapkannya di kelas untuk murid-murid kita. Nah, untuk materi dari saya sudah selesai. Kemudian akan dilanjutkan oleh Pak Arif untuk kesimpulan dan penutup. Monggo Pak Arif. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Fajar, terima kasih Pak Yoga Yermanto yang telah menyelesaikan pengimbasan materi modul GP pada sore hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai, dan terima kasih lagi telah merelakan waktunya sehingga kegiatan ini bisa berjalan lancar. Saya rasa apa yang kami sampaikan cukup sekian. Apabila ada kesalahan kata dari apa yang telah kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, satu lagi nyuwun waktunya sekedap melih untuk Bu Hartini. Monggo Bu. Bisa aja nggak apa? Nggak sekalian. Oh, nggih, Bun. Oh, nggih. Ya udah. Karena Bu Hartini di pending dulu, mungkin acara sore hari ini kita cukupkan sampai sekian. Sekali lagi, apabila masih banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat kan sila Pancasila tidak memotong pembicaraan. Tadi siapa yang memotong? Kenapa belum bisa menerapkan? Diterapkan ya. Ya, hari ini Pak Yoga meminta tolong. Pak Yoga ada tugas dari dinas untuk membuat sebuah, yang pertama nanti kalian menuliskan sesuatu di kertas post-it. Nah, nanti ini namanya curah pendapat. Pak Yoga minta kalian menuliskan satu peraturan tentang kelas impian. Nah, yang kedua, kalau nanti dalam peraturan ini ada yang kalimatnya negatif, ada yang berbunyi tidak dilarang, nanti kita bersama-sama ganti
nanti kan ada peraturan yang sama di sini. Nah, nanti kita ambil, kita ringkas dari banyak itu menjadi beberapa poin, terus kita tulis di sini inti-intinya menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, yang pertama, sebelum Pak Yoga membagikan kartu post-it, silahkan disiapkan alat tulisnya. Silahkan disiapkan alat tulisnya. Nah, sambil persiapan, Pak Yoga membuatnya sesuatu yang membangkitkan pemikiran kalian. Silahkan dipikir dalam hatinya masing-masing. Kira-kira sampai kelas 4 ini kalian itu menginginkan kelas impian itu yang seperti apa? Coba katakan. Kalian menginginkan kelas yang gimana? Misalnya kelas yang nyaman dan bersih, kemudian ruangannya yang sejuk atau wangi, kemudian teman-temannya yang seperti apa. Pokoknya kelas yang kalian impikan selama ini itu seperti apa? Boleh angkat tangan. Boleh mengeluarkan pendapatnya. Tadi nggak mau menyela, sekarang waktunya bicara. Apa tak sombong? Iya, belum ini. Kelas yang Sasongko inginkan itu seperti apa? Misalnya kelasnya yang kondusif, nah seperti itu. Atau kelas yang suasananya nyaman, nah ruangannya wangi. Gimana Sasongko? Pengennya kelas itu yang impiannya Sasongko punya kelas yang gimana? Angkat tangan sambil bicara yang keras. Ya, angkat tangan kan direkam. Nah, angkat tangan. Kelas yang bagaimana? Bersih, tidak berisik. Kelas yang bersih dan tidak berisik. Nah, kemudian siapa lagi yang perempuan? Kelas impian kalian seperti apa? Angkat tangan. Coba. Silakan. Sylvia, kira-kira pengennya Rizka punya kelas yang seperti apa? Enggak apa-apa. Kelas ya baik bantu. Kelas impian itu pasti kita menginginkan kelas yang bersih, nyaman, kondusif, teman-temannya baik, tidak ada pembulian, tidak ada kekerasan kan? Nah, kira-kira untuk menjalankan atau mewujudkan kelas impian itu perlu sebuah langkah. Misalnya kelas yang bersih, langkahnya apa langkah pertama? Nah, menjalankan piket kelas. Nah, menjalankan tempat bersih. Terus kelas yang aman, nyaman, tidak ada kekerasan. Berarti kita harus apa? Ya, saling menyayangi, saling menghormati, menghargai antar teman. Terus misalnya kelas yang wangi, berarti langkahnya apa? Menaruh stella di dalam kelas. Kemudian kan sampah kan menimbulkan bau busuk. Berarti biar wangi apa? Iya, membuang sampah pada tempat. Seperti itu. Itu namanya surat pendapat peraturan kelas. Jadi langkah yang kita lakukan biar kelas impiannya terwujud. Kira-kira langkahnya apa? Silahkan ditulis di sini. Satu langkah biar kelas kita itu bisa terwujud kelas impian. Silahkan ditulis. Yang yang ada linknya itu di bagian atas ya. Jangan terbalik. Yang ada linknya itu di bagian atas, berarti tulisnya di bawahnya link. Nah, silahkan ditulis yuk. Waktu kita kan terbatas, nanti tidak cukup. Silahkan ditulis. Ya sekarang masuk tahun. Pokoknya satu langkah aja, nggak usah kebanyakan. Biar kelas impian itu terwujud. Kira-kira langkahnya apa? Misalnya kelasnya nyaman tadi, berarti langkahnya apa? Melaksanakan tiket kelas. Terus tidak ada kekerasan, berarti saling menghargai. Ya, boleh kembali yang sudah menempelkan. Satu aja.
kita kelompokkan. Kalau ada kata-kata atau kalimat yang sama, kita kelompokkan dulu. Yang ini menjalankan piket kelas. Berarti ini kelas impiannya nanti biar apa? Biar kelasnya bersih dan suci. Dan suci berarti dari kelasnya sama sepatu. Nah, tidak membuli dengan teman sekelas. Berarti ini nanti kalimatnya apa kira-kira? Saling, ya saling menyayangi dan atau saling menghargai dan menghormati antar teman. Kita kasih tidak ada kekerasan, sama tidak membuli, sama tidak sama. Kemudian membuang sampah pada tempatnya itu dari kelasnya apa? Bersih. Ya, berarti sama dengan menjalankan piket kelas. Kelas yang nyaman, tidak ada pembulian, sama lagi ya. Tulis di sini. Tidak bullying, sama lagi. Ya. Menjalankan piket kelas, sama lagi. Ya. Membuang sampah pada tempatnya. Jadi di sini sama lagi, ya kan? Tidak ada yang mengancam, nah ini agak beda. Itu maksudnya kemana? Ya belum lagi nanti terasa. Kemudian menjalankan piket kelas. Nah, kemudian kelas bersih, nyaman dan sehat. Nah ini impiannya kita kasih di sini. Mendapatkan kelas yang tidak ada coret-coretan. Berarti kelasnya apa? Bersih lagi berarti di sini. Kelas yang bersih, tidak ada keributan dan damai. Oh ini di dua-duanya ya. Tidak ada keributan. Coba kita kasih di sini dulu. Piket kelas. Nah, sini lagi. Kelas yang nyaman. Di sini lagi. Kemudian piket kelas. Di sini lagi. Kelas yang bersih. Nah, ternyata di sini punya kelas yang bersih ya. Piket kelas. Memiliki teman yang baik. Nah ini berarti maksudnya di mana? Di saling menghargai dan menghormati kan, temannya baik-baik kalau menghargai. Tidak ada pembulian lagi. Ya. Kelas yang damai dan nyaman berarti tidak ada pembulian lagi, kelasnya damai. Saling menyayangi antar teman. Sini lagi berarti kelas yang bersih berarti di sini lagi. Kelas yang bersih sini lagi. Ya. Kelas yang bersih saling menyayangi. Oke, berarti bisa kita simpulkan. Ini kan tadi kalimatnya sudah kita kelompokkan jadi satu, ya kan? Berarti yang pertama menjalankan piket kelas, kelasnya biar bersih, membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira kalimatnya gimana kalau diringkas? Yang pertama berarti ini tadi apa? Menjalankan. Nah, kita tulis yang pertama aturannya. Menjalankan piket kelas sesuai. Terus ada lagi tadi yang ini tadi berarti apa? Tidak ada membuli, semuanya damai, aman, berarti saling menghargai. Antar teman. Nah, misalnya gini, sudah menjalankan piket tapi teman-temannya tetap buang sampah
sembarangan. Berarti yang tiket nanti tugasnya banyak enggak? Banyak. Berarti perlu kita tulis enggak? Perlu. Peraturan yang ketiga apa? Nah, membuang sampah pada tempatnya itu perlu kita tulis ya. Kemudian masih ada lagi nggak yang perlu ditulis? Sudah menjalankan piket kelas, saling menghargai antar teman, membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira ada nggak peraturan lagi yang perlu ditulis biar kelas impian kita terwujud selain ini? Sudah menjalankan piket, saling menghargai antar teman, membuang sampah pada tempatnya. Sudah lengkap? Sudah ya? 3 ini kita jalankan. Insya Allah kelas kita bisa menjadi kelas yang menyenangkan, menjadi kelas impian. Kelasnya sudah bersih dan nyaman karena semuanya piket dan membuang sampah pada tempatnya. Kelasnya sudah aman dan kondusif karena sesama teman saling menghargai. Berarti sudah cukup 3 ini. Apakah 3 ini bisa kita tulis untuk menjadi sebuah keyakinan kelas untuk kita terapkan dalam pembelajaran di kelas hari-hari? Bisa. Apakah 3 ini semuanya sepakat untuk diyakini menjadi keyakinan kelas dan kita jalankan bersama? Sepakat? Jadi kalau sepakat sudah yakin, besok 3 peraturan ini harus kita terapkan ya. Kita harus menjalankan piket sesuai jadwal. Tidak boleh ada lagi yang tidak piket lah. Itu yang pertama. Yang kedua, saling menghargai. Berarti setelah ini tidak boleh lagi ada yang menghina, membuli, mengejek, mengolok-olok, memanggil dengan nama orang tua, memanggil dengan nama lain. Itu tidak boleh karena kita harus saling menghargai antar teman. Dan yang terakhir, setelah jajan, sampah-sampah itu tidak kita buang waton, tapi semua sampah kita buang pada tempatnya. Kita kan sudah menerapkan ekobrik kan, sampah yang kering kita kumpulkan. Nah setelah ini Pak Yoga minta kalian untuk tanda tangan. Kita tulis nanti di bawahnya tanda tangan bahwa kalian sudah yakin untuk menjalankannya. Bentar, Pak Yuk. Ayo selanjutnya langsung